Recep Tayyip Erdogan, Presiden Republik Turki, telah mengumumkan perubahan fungsi Hagia Sophia dari museum menjadi masjid. Pengumuman yang dilandasi putusan pengadilan Turki ini memicu banyak reaksi. Keputusan ini dinilai kontroversial oleh sejumlah kalangan. Pasalnya, bangunan bersejarah ini berstatus sebagai situs warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO. UNESCO menyayangkan keputusan perubahan status tersebut tanpa adanya diskusi lebih dahulu. Protes UNESCO ini ditanggapi oleh Turki. Pemerintah Turki menyebut perubahan fungsional Hagia Sophia tidak melanggar Perjanjian Warisan Dunia. Perjanjian Warisan Dunia merupakan syarat penetapan warisan dunia oleh UNESCO. Turki mengatakan perjanjian itu memberikan tugas dan tanggung jawab tertentu kepada negara-negara dengan situs warisan dunia. Namun, tak akan melanggar hak milik dan kedaulatan mereka. Paus Fransiskus, pemimpin gereja Katolik seluruh dunia, mengaku sedih dengan keputusan tersebut. Protes juga datang dari Amerika. Kementerian Luar Negeri Amerika menyatakan Gedung Putih mendesak Turki agar tetap memberikan akses bagi semua pengunjung meski bangunan era Bizantium itu telah diubah menjadi masjid. Perdebatan tentang perubahan fungsi bangunan bersejarah ini terbilang wajar belaka. Pasalnya, sepanjang sejarah bangunan yang telah berdiri lebih dari 1000 tahun ini, Hagia telah menjadi saksi bisu pasang surut hegemoni dua agama besar, Islam dan Kristen, serta dua kekaisaran besar, Bizantium Romawi dan Turki Utsmani. Wow! Pada mulanya, Hagia Sophia memang difungsikan sebagai gereja sejak diresmikan Kaisar Justinianus pada tahun 537. Hagia Sophia difungsikan sebagai gereja kekaisaran Bizantium. Bahkan Hagia juga menjadi lokasi pembayatan para raja. Hagia Sophia pertama kali dibangun oleh Kaisar Konstantinus pada tahun 360 Masehi. Sedangkan struktur bangunan Hagia yang bertahan hingga saat ini diresmikan saat zaman Kaisar Justinianus pada tahun 537. Saat itu, Hagia menjadi salah satu bangunan termegah di zamannya. Dalam perjalanannya, terjadi perubahan penguasaan akibat perang, termasuk perang salib yang berkecamuk selama berabad-abad. Gereja sempat berpindah ke tangan Ortodoks Yunani, beralih ke Katolik Roma, dan kembali ke Ortodoks Yunani di bawah Kekaisaran Bizantium. Perubahan fungsi menjadi masjid terjadi usia 916 tahun saat Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih menaklukkan Bizantium pada tahun 1453. Hagia Sophia direnovasi menjadi masjid. Selama periode kekuasaan Turki Utsmani, bangunan ini mengalami beberapa kali renovasi. Penyertaan unsur penunjang seperti mihrab masjid dilakukan. Unsur-unsur keislaman dalam bangunan berpadu dengan unsur-unsur basilikal kekristenan Romawi yang sudah terdapat sebelumnya, membuat kekayaan unsur budaya Hagia Sophia semakin terasa. Setelah hampir 500 tahun difungsikan sebagai masjid, mantan katedral Romawi ini kembali berubah fungsi menjadi museum, tepatnya pada tahun 1934. Perubahan status menjadi museum ini terjadi pada masa kekuasaan pendiri Republik Turki modern yang berpaham sekuler, Mustafa Kemal Atatürk. Giliran UNESCO yang menetapkan Hagia sebagai situs warisan dunia pada tahun 1985. Isu mengembalikan Hagia Sophia sebagai masjid sebenarnya mulai hadir pada 2013. Saat itu banyak masyarakat Turki yang bernostalgia tentang masa kejayaan Kekaisaran Ottoman. Pengembalian fungsi Hagia menjadi masjid terrealisasi di masa Erdogan.
Dalam lintasan sejarah yang begitu panjang, Hagia Sophia telah menjadi saksi bisu berbagai peristiwa besar yang sanggup mengubah wajah peradaban. Yang paling besar adalah rangkaian perang salib antara dua kekuatan, Islam versus Kristen dan Timur versus Barat. Rangkaian perang atas nama agama di tanah Eropa mulai pecah sejak tahun 1096. Perang yang melibatkan Kekaisaran Ottoman dan Bizantium Romawi menjadi salah satu pertempuran terbesar di ujung rangkaian sejarah Perang Suci. Setelah Konstantinopel berubah nama menjadi Istanbul dan Turki Utsmani berkuasa, Perang Salib di Benua Biru perlahan-lahan mereda. Kemenangan Turki Utsmani ini menjadi pukulan besar bagi Imperium Romawi. Tanah Turki yang menjadi jalur strategis perdagangan hilang dari genggaman. Seiring dengan itu, hegemoni mereka di tanah Eropa mendapat tentangan. Sejarah panjang dan nama besar Imperium Romawi nyatanya tak mampu menyelamatkan mereka dari kekalahan. Namun, lawan mereka dalam peperangan yakni Kekaisaran Ottoman memang punya kualitas tersendiri. Kekaisaran yang datang dari rumpun kekhalifahan Islam ini merupakan kekhalifahan Islam terbesar yang bukan dari bangsa Arab. Bukti sahihnya, daulah yang semula berada di wilayah pinggiran Bizantium ini berhasil merangsek masuk ke jantung peradaban Romawi Timur dengan menaklukkan Konstantinopel dan menguasai Hagia Sophia. Sejarah Perang Salib ini memang mengandung kompleksitas yang sedemikian rupa. Ia tak bisa dipandang sebagai ajang gontok-gontokan yang didorong upaya penyebaran keyakinan semata. Namun di baliknya, terdapat pula kepentingan-kepentingan lain yang disadari atau tidak ikut menumpang. Termasuk diantaranya perebutan terhadap akses sumber daya, sekaligus sebagai ajang unjuk gigi hegemoni kekuasaan di mata lawan. Kontestasi hegemoni antara dua atau lebih pihak yang bertikai ini menjadi sesuatu yang tak mungkin dinafikan sama sekali. Faktanya, hingga saat ini, warisan peperangan berabad-abad lalu masih nampak meskipun wajah dunia sudah beralih rupa menjadi lebih modern. Kontestasi hegemoni ini biasanya beroperasi lewat logika oposisi. Logika oposisi yang mengandaikan hadirnya kekuatan hegemoni ini masih jamak kita jumpai. Misalnya, dalam bentuk narasi dikotomis antara Barat versus Timur yang disadari atau tidak juga mengemuka dalam pro kontra alih status Hagia Sophia.